ora ciloko no topola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Selamat malam smart people. Aku megang HP bukan ingin nanya outfit kalian, tapi kita mau syuting bersama Om Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di opening yang scary ini, biasa aja. Di opening yang biasa-biasa ini kita akan membahas topik seorang tokoh yang banyak dibicarakan, banyak diceritakan di buku-buku juga, cuman paling misterius, bukan begitu, Om Semar? Kita akan bahas tentang Deddy Corbuzier. Enggak. Kita nggak bahas Deddy Corbuzier. Kita mau bahas tentang sosok tokoh Bismillahirrahmanirrahim Brawijaya V. Ya, tokoh ini yang dikenal sebagai raja terakhir di dinasti kerajaan Majapahit yang melahirkan generasi-generasi raja-raja selanjutnya, ya Om, salah satunya ya. Bukan. Enggak, maksudnya dapat dari mana sih? Itu kan dia kan terakhir Majapahit. Enggak, maksudnya kan ngelahirin. Oh iya. Nanya. Iya, jadi Brawijaya V. Selain raja terakhir dari Majapahit, sebenarnya Om, pertanyaan yang mendasar setelah mobil Panther ini lewat, bentar dulu. Kalau Panther truk lagi. Diesel. Sebenarnya dari lubuk, bukan tanpa mengurangi rasa hormat ya, langsung tidak ada angin. Ya, ada lagi. Ini sih bukan kurang ajar ya Om ya, bener ini mah, bukan. Iya. Sosok Brawijaya V ini ada nggak sih? Iya. Atau seorang tokoh kah? Atau jangan-jangan sebuah kiasan atau gimana? Iya. Ini aku mohon izin ya, bukannya tidak sopan atau lain-lain. Mungkin bisa dijelasin Om. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi truk belakang ini emang. Udah. Lanjut Om. Jadi wajar Mas Didra kalau misalnya Mas Didra bingung. Jadi memang sebenarnya tokoh Brawijaya V ini memang memantik gairah gairah para spiritualis untuk mencari tahu, karena memang sosok Brawijaya V itu sosok yang sangat misterius. Jadi memang karena banyak literasi yang ada menceritakan Brawijaya V itu banyak banget, dan ceritanya beda semua Mas. Beda semua. Jadi dari aku ceritain yang ini aja ya, yang umum aja ya. Jadi kayak misalnya di Babat Tanah Jawa. Babat Tanah Jawa itu diceritakan kalau Brawijaya V itu adalah seorang kerajaan terakhir Majapahit yang mempunyai istri 2, Putri Campa dan Putri Cina yang berasal dari Cina, yang mempunyai anak Raden Patah. Dan Raden Patah ini dikasih kekuasaan di Adipati Demak. Nah dia itu dikasihlah semua fasilitas, dikasih sama dia, dan ternyata justru dia yang malah merevolusi sang raja ini untuk turun dari tahtanya dan menjadikan Demak menjadi berjaya gitu. Itu cerita dari Babat Tanah Jawa. Yang sebenarnya banyak juga yang meragukan, karena Babat Tanah Jawa itu diceritakan oleh seorang pujangga yang disuruh sama Pakubuwono III di tahun abad 18. Sementara kan Majapahit itu kan di abad 15 gitu. Jadi keabsahannya masih belum tahu gitulah ya. Cuman banyak orang yang percaya mengenai itu. Iya. Terus dari cerita kedua dari Serat Kanda. Terus yang ketiga Serat Darmo Gandul. Terus yang bahkan ada literasi dari luar negeri. Judulnya tadi itu judul apa tadi?
Suma Oriental itu adalah catatan perjalanan dari pelaut asal Portugis. Di situ di Brawijaya disebutnya sebagai Barata Fojaya. Fojaya itu penyebutan Portugisnya Wijaya. Jadi memang banyak versinya. Jadi bikin bingung tuh, bikin bingung gitu emang. Yang mana yang benar nih, bahkan dari serat-serat maupun dari literasi gitu. Bahkan dari cerita yang beredar di masyarakat pun beda lagi. Jadi bahkan lokasi moksanya katanya ada yang di Hargolawu atau Gunung Lawu, atau di suatu gua di Gunung Kidul jadi beda banget ceritanya. Dan ceritanya tuh bertolak belakang semua. Gitu. Jadi itu yang bikin bingung Mas sebenarnya. Iya, jadi wajar juga, kayak aku juga sih nggak pernah baca juga bingung, jadi kayak ini dan kok semisterius itu gitu. Iya. Tapi kalau dari kisahnya sendiri ya Om ya, apa sih yang membuat Raja Brawijaya V ini sebegitu dikenangnya, dan salah satunya peristiwa apa sih Om yang menyebabkan Brawijaya V ini menjadi besar sekali sampai sekarang? Iya, jadi di tiap cerita itu mempunyai ending yang beda-beda ya. Bahkan orangnya pun bisa beda. Jadi ada yang bilang Brawijaya V itu adalah seorang yang bernama Bhre Kertabumi. Kalau Bhre Kertabumi itu dia tuh yang cerita di Babad Tanah Jawa. Itu. Sementara ada yang bilang dia juga adalah Dyah Kertawijaya. Dyah Kertawijaya itu adalah masih saudara dari Bhre Kertabumi. Cuman dia beda kerajaan lah gitu. Dan ada unsur Wijaya juga gitu. Jadi orang-orang ada yang percaya itu adalah Dyah Kertawijaya, juga ada yang percaya itu Bhre Kertabumi, juga ada yang percaya kalau mereka berdua ini adalah satu orang gitu. Jadi sebenarnya akar permasalahan adalah ketika ada suatu kejadian besar yang menyebabkan pencatat dari kerajaan itu melarikan diri ke arah Bali sama Belambangan. Jadi itu yang menyebabkan sejarah tuh hilang semua tuh. Semua tuh. Jadi dari berakhir Majapahit itu seakan-akan ya kayak wipe aja itu nggak ada. Baru keluar setelah di abad 18 ketika Pakubuwono III memerintahkan seorang pujangga untuk membuat seorang Babad Tanah Jawa. Itu baru keluar lagi tuh. Muncul cerita lagi baru. Tapi peristiwa apa Om yang Om yakini nih? Om Semar yakini bahwa ini dialami loh oleh Brawijaya V dan ini beliau yang melakukan. Menarik banget. Pastilah. Kalau enggak ada judul. Jadi kalau ini asumsi kepribadi ya, Jadi lagi-lagi ini boleh ntar disanggah, boleh di komentar kalau misalnya saya salah boleh disanggah. Jadi kalau dari versiku semua itu ada kebenarannya. Jadi kalau kejadian yang menurut asumsiku adalah campuran dari tulisan-tulisan itu. Ini kalau ceritaku yang aku dapat, yang aku dapat adalah Brawijaya itu memang benar mempunyai 2 istri gitu. Putri Campa dan Putri Tiongkok. Putri Tiongkok itu adalah dihasilkan dari perjanjian kerjasama antara bangsa Cina untuk melakukan perjanjian dagang lah gitu. Akhirnya dia biar nih mulus, akhirnya dikasih nih anaknya yang Cina gitu. Akhirnya dari Cina itu banyak tuh menghasilkan calon-calon raja yang Demak. Jadi salah satunya yang terkenal adalah Raden Patah. Raden Patah itu mempunyai nama kecil namanya Jimbun. Jadi Jimbun itu ya karena ya tampangnya persis sesipit gitu juga sama. Kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. Iya, Raden Patah lah ya. Pokoknya dan dia ini memang diserahkan sejumlah fasilitas juga. Benar seperti Babad Tanah Jawa bilang. Cuman waktu itu Raden Patah mendapatkan budaya Islam yang baru masuk ke Indonesia melalui Sunan Giri. Di Sunan Giri waktu itu dia belajar Islam, akhirnya dia bilang ke ayahnya gitu, ke Brawijaya V, ini ada ajaran yang lebih baik gitu. Kira-kira kalau misalnya kita rubah nih course nih kerajaan ke Islam gimana, karena masyarakat bawah pengennya semua Islam gitu. Akhirnya karena waktu itu Brawijaya V ngerasa ada ego raja ya.
ya udah kalau kamu ngerasa itu bagus, kamu lah yang ngejalanin. Aku mau ini aja, nyepi aja di Hargolawu. Akhirnya dia naik ke gunung ya bersama istri-istrinya. Sempat ditentang juga sama penasehatnya waktu itu yang Brawijaya 5 namanya Sabdo Palon atau mungkin bisa disebut Semar gitu ya. Jadi dia bilang ajaran ini justru malah akan menghancurkan Nusantara gitu. Justru di situ terjadilah perjanjian Sabdo Palon itu. Oh, yang Sabdo Palon yang dikasih 500 tahun nih. Oke, kalau misalnya you yakin lo Brawijaya, lu orang Brawijaya nih yakin kalau Islam ini akan membuat baik Nusantara, saya akan kasih jangka waktu 500 tahun. Nanti ketika 500 tahun itu masih nggak membaik, malah saya akan menagih janji untuk istilah kata meriset semuanya gitu, untuk kembali ke budaya dasar. Jadi itu ceritanya. Jadi akhirnya ya udah, akhirnya Sabdo Palon pergi, si Brawijaya 5 tuh naik ke Hargolawu untuk menyendirilah, sampai pada akhirnya Raden Patah merasa nggak enak gitu kan, ini bapaknya kan. Akhirnya dia menyuruh seorang sunan salah satu wali Songo untuk maju ngobrol sama Brawijaya 5. Ini tidak ada di buku sepertinya. Jadi aku agak beda emang, beda. Ini menurut pengertianku ini serah. Kalau misalnya mau komen ini serah, tangga aja. Boleh juga. Tangga aja boleh. Cuman ini menurut yang aku dapat. Jadi sunannya itu naik untuk membujuk agar si Raja Brawijaya 5 ini turun. Ayo turun aja Prabu, anak-anak udah nunggu di bawah gitu. Nggak usah naik sini, kamu ngapain sih sendirian? Enggak, saya di sini aja. Ya ego raja gitu kan. Akhirnya ngobrol, pokoknya tujuannya si Sunan ini, yang aku percaya nih, ini aku percaya dia itu Sunan Kalijaga yang naik. Dia akhirnya tujuannya sebenarnya dari Raden Patah untuk mengislamkan dari Brawijaya 5. Pada akhirnya ngobrol mengenai Islam. Iya, bagus juga ya ternyata ya. Pada akhirnya si Sunan ini berhasil meyakinkan Brawijaya 5 untuk mengucapkan syahadat. Jadi tujuan Raden Patah untuk di masa terakhir hidupnya si Brawijaya 5 menjadi Islam. Jadi sampai pada akhirnya dia berlama-lama di Hargolawu, akhirnya sampai disuruhlah ageman ilmunya itu dilepas, dia kan dirambut. Itu kan disuruh ini dialognya aja ya. Jadi itu Prabu mohon ini aja dipotong aja rambutnya biar nanti kalau pas udah meninggal bersih gitu. Enggak, saya nggak mau. Coba aja kamu potong, bisa nggak? Akhirnya nyoba tuh potong, nggak bisa. Karena kekuatannya waktu itu. Akhirnya dibujuk-bujuk, akhirnya mau dilepas ininya, terus dipotong. Nah akhirnya di kejadian itu disebutkan dia moksa di situ di Hargolawu atau mungkin meninggal gitu ya. Ya benar-benar jasadnya hilang lah gitu. Cuman yang Sunan Kalijaga senang dan Raden Patah senang karena di akhir hidupnya dia menjadi Islam. Jadi itu yang aku dapat. Soalnya sangat kan beda. Kalau buku-buku kan katanya Raden Patah ngejar-ngejar gitu. Sangat beda karena kalau di buku Tanah Jawa Raden Patah yang ngejar dia sampai ke Gunung Lawu, padahal sebenarnya nggak gitu. Kalau menurut pandangan sisiku gitu. Itu yang Om Semar percaya juga ya? Iya. Dan Sabdo Palon yang ada janji itu berarti benar adanya ada janji itu terbuat ya? Iya, kalau itu menurut pandanganku ya. Iya. Soal pandanganku cuma genteng ya dari tadi. sorry semua. Sorry Om Semar. Ya gitu. Itu benar terjadi berarti. Om yakini ya Om Semar yakini. Jadi nggak ada pemberontakan Raden Patah, maksudnya Raden Patah sampai mengejar membunuh gitu, karena sebenarnya nggak ada. Dan yang menjadi menarik adalah ketika ada perjanjian itu Om, kan akan dibalikan lagi ke ajaran zaman dulu. Ajaran apa sebenarnya Om? Ya, aku bisa bilang nih pendapatku pribadi, ya ajaran ketauhidan kembali ke tauhid lagi. Jadi di mana ya sebenarnya Tuhan itu satu, agama itu ya agama satu. Jadi emang kembali ke situ lagi. Dan sudah terjadikah 500 itu? Harusnya dari sisi kejadiannya itu emang harusnya udah. Ya kita lihat aja sih bentar, karena itu kan ditandai sama kehadiran si siapa itu. Siapa? Sosoknya apa sih namanya sih, yang sosok penolong Jawa tuh bukan ya, Satrio Piningit. Satrio Piningit. Nah iya, gitu ya kan dalam waktu dekat
akan ada. Bukan Vicky Prasetyo. Bukan Vicky Jacob juga. Kan ada yang tahu emang. Oh itu tanda-tandanya ya. Ini tanda-tandanya itu. Satrio Piningit akan hadir. Iya. Di situlah mengembalikan konsep ketuhanan kembali ke menjadi tauhidan. Ya, Tuhan itu satu. Itu yang akan dikembalikan Nusantara seperti itu ya. Iya. Ya itu keyakinanku sih. Keyakinanku gitu. Tapi Om, bisa nggak sih kalau misalnya saya ada pertanyaan pengen Ini boleh. tentang Brawijaya 5? Mumpung ya. Oke. Apakah Brawijaya 5 banyak istrinya? Kenapa itu ya? Kenapa nanya begitu? Iya kan saya receh. Receh kamu ya. Iya, jangan Itu serius-serius. cuma dua selirnya yang banyak. Selirnya yang banyak. Selirnya yang banyak karena ada apa ya ya namanya orang punya kuasa ya, punya kekuasaan. Ya pasti Anget-anget. Ya, kelemahannya pasti kelemahannya yang cewek sih. Oh gitu. Nah Om, dari Brawijaya 5 ini, kalau yang Om yakini dari tadi dan campuran banyak literasi tadi Om, itu menelurkan kerajaan mana sih Om? Yang maksudnya? Selain tadi ada Raden Patah dengan kerajaan Demak, atau Om Semar mungkin ada yang mau disampaikan nih dari versi Om Semar. Maksudnya gimana? Iya maksudnya dari Majapahit selesai, terus itu kan ada kerajaan Demak. Iya. Nah kan takutnya, aku nih belum lengkap nih bacanya nih. Iya. Takutnya ada literasi lain kan yang menyebutkan ada ini. Cuman yang sejatinya terjadi itu dari Brawijaya 5 tuh turunnya kemana-mana aja sih sebarannya, keturunan-keturunannya gitu loh. Kalau aku tuh nggak terlalu tahu sih, yang pasti aku tahu cuma dari garis Raden Patah dia menghasilkan kerajaan Demak, kerajaan Islam yang lumayan besar sih di Pulau Jawa gitu. Ya ada yang lain, pada Pajang juga Islam kan sama. Jadi cuman yang benar-benar keturunan asli yang memang diserahkan banyak kekuasaan adalah Raden Patah, itu memang pemimpin dari Adipati Demak. Oke. Tapi Om ini aku udah mulai anget nih makanya. Ya gara-gara nanya istri tadi. Kurang ajar ya. Kan biar santai dulu. Iya. Biar santai dulu soalnya. Kayaknya kita cukupkan dulu aja Om. Karena pastinya banyak pro kontra juga dari teman-teman Smart People yang kita membuka edisi pertama tentang Brawijaya 5 ini. Iya. Tapi yang penasaranku adalah kok Om bisa punya asumsi seyakin itu. Om seperti tahu banyak tentang Brawijaya 5 gitu. Itu dari mana sih Om? Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penora kualat Noto rasa penora ciloko Noto pola penora salah Aja Dumi Aja Dumi Aja Dumi Aja Dumi Aja Dumi